Sore boy. Ini ada satu info yang perlu banget lu tahu nih. Sepertinya dramanya Sintayong, El Rotasi, El Serba Salah itu udah mulai masuk ke fase-fase terakhir nih boy. Jadi soal yang ramai kemarin ya, masalah Tuttosport, media di Itali sampai angkat suara nih ya soal Sintayong. Tadi malam katanya Pak Menpora ya, Pak Dito, Exco PSSI itu melakukan rapat. Mungkin ada pembahasan tentang timnas yang lebih spesifik di sana. Ini dilansir di FIFA Goal ya boy. Lu bisa lihat sendiri. Setahu saya tadi malam lanjut rapat Exco, dan beliau juga memperjelas yang pasti pemerintah mendukung langkah apapun demi akselerasi prestasi. Lanjutnya FIFA Goal nih. Namun hal ini belum mendapat konfirmasi langsung dari PSSI. Ya udahlah boy, ini feeling gue udah mulai nggak enak nih. Ini gue udah tahu nih ujung kayak gimana. Gue kan juga bukan siapa-siapa di dunia bola ini. Sampai grogi nih gue. Saya hanya pandit NPC ya, bapak-bapak ibu PSSI ya. Kalau misalnya emang Sintayong mau diganti, ya udah diganti aja. Udahin dramanya ya. Kasihan juga, capek juga Sintayong nih. Kalau emang boleh ngasih saran sih, minimal ngelawan Australia yang Bahrain dulu ya. Baru setelah itu kalau misalnya emang gak maksimal dievaluasi, silahkan. Cuma kalau misalnya keputusan PSSI udah bulat nih, mau sebelum laga round 3 ini mau langsung diganti, gua pribadi menyerahkan ke PSSI aja. Selama itu baik untuk timnas sih, gua akan selalu dukung, sumpah. Kita tunggu aja boy kelanjutannya kayak gimana. Apakah ini semua bener nantinya gitu, Sintayong bakal out. Karena emang cuma boleh ada satu singgasana untuk seorang raja kan. Nah lo, apaan tuh? Kalau sampai ST diganti, maka mungkin kita akan punya pelatih baru, lawan Australia, lawan Bahrain, lawan Cina. Mungkin kita akan punya pelatih baru. Tapi pertanyaannya, apakah kita akan semakin bagus di tangan pelatih baru? Kan belum tentu juga. Tapi apapun langkah yang diambil sama PSSI nanti, kita sebagai masyarakat, sebagai supporter, ya kita hanya bisa mendukung apa yang akan dilakukan sama mereka, apa yang akan dibuat sama mereka, karena kita tidak punya power apa-apa untuk membatalkan keputusan mereka. Mereka yang punya hak prerogatif, mereka yang punya hak untuk memecat atau mempertahankan STY sebagai pelatih kepala. Siapapun yang latih timnas nanti, ya kita tentunya berharap timnas kita semakin lebih baik lagi. Tapi kalau kita mau bilang STY sekarang harus out, ya itu agak sedikit beresiko. Karena apa? Karena kita masih punya pertandingan di World Cup qualification teman-teman. Jadi kita masih punya 4 pertandingan dan 2 home dan 2 away teman-teman. Nah kalau misalkan STY dipecat di tengah jalan, ya bisa saja tim yang sudah solid sekarang itu bisa jadi nanti carut marut, dan mungkin kita tidak akan terima hasil yang maksimal di kualifikasi Piala Dunia ini teman-teman. Tetapi kembali lagi, saya mengajak teman-teman semua untuk tidak mendengar isu-isu yang ya murahan lah dari luar yang bisa mengadu domba antara supporter dan juga pelatih, pemain, dan PSSI. Ayo kita dukung saja, karena tugasnya kita sebagai supporter hanya mendukung tim nasional yang kita cintai itu. Kira-kira begitu. Jika Indonesia berhasil tembus Piala Dunia 2026, wacana libur nasional untuk laga timnas mencuat. Baru-baru ini, para pendukung timnas Indonesia ramai membahas usulan menarik di media sosial. Mereka mengusulkan agar setiap laga timnas di Piala Dunia dijadikan hari libur nasional. Ide ini muncul karena pertandingan yang digelar di Amerika Serikat bakal berlangsung pada pagi hari waktu Indonesia, bertepatan dengan jam kerja atau sekolah. Dengan potensi besar Indonesia bermain di ajang sebesar Piala Dunia, para fans berharap momen ini bisa dinikmati bersama tanpa gangguan aktivitas sehari-hari. Apakah menurut kalian wacana ini patut dipertimbangkan? Kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia, nah ini saja dari 6 pertandingan kita cuma sekali menang, sisanya seri dan kalah. Nah kalau misalkan Indonesia masuk Piala Dunia, misalkan bolehlah mungkin kita ada hari libur nasional. Semoga pemerintah di atas itu bisa perhatikan itu. Ini kenapa orang bikin lagu gitu? Mungkin mereka mau menghibur pecintanya, supporternya Malaysia gitu. Tapi lagunya itu seperti ya bukan harimau-harimau tapi kucing-kucing. Tapi kita sebenarnya terhibur dan mereka punya lagu, karena sekarang kita kebanyakan tertawa kalau dengar lagunya Malaysia itu yang terbaru yang itu jadi buah bibirnya masyarakat, bukan hanya Indonesia saja tapi dari masyarakatnya mereka juga kayaknya lucu dengan lagu harimau Malaya. Jadi mereka punya lagu harimau Malaya itu ya sumber tertawa untuk kita sebenarnya.
Omongan Shin Tae-yong soal bobroknya Piala ASF. Pelatih asal Korea Selatan ini menyarankan agar pihak Piala ASF mengubah format kompetisi menjadi home turnamen seperti beberapa tahun lalu. Jika AFF ingin setiap tim mengadakan pertandingan setiap 3 hari, saya sangat menyarankan agar satu negara mengadakan babak penyisihan grup. Setelah semifinal atau final tamat seperti sekarang, pertandingan tandang dan tandang, ujarnya. Setuju dengan statement tersebut, seorang jurnalis asal Thailand juga menyebut bahwa Piala AFF adalah turnamen sepak bola internasional terberat di dunia. Ketangguhannya bukan berasal dari kualitas kompetisi, tetapi dari jadwal yang ketat, yang sama sekali mengabaikan kondisi fisik pemain. Tu Jingjung. Tidak ada turnamen lain di dunia yang memaksa tim bermain setiap 3 hari, sementara juga mengharuskan mereka melakukan perjalanan internasional tanpa henti, sehingga hampir tidak menyisakan waktu untuk istirahat, sambungnya. Iya sih, maksudnya ini pertandingan ini bukan kayak dulu-dulu satu saja tuan rumah, tapi ini seperti habis pertandingan di Myanmar, Indonesia harus berangkat lagi ke Laos. Jadi tuh ya sebenarnya memberatkan pemain, itu capek juga pemain. Tapi ya entahlah, piala antar kampung Asia Tenggara ini kapan sih rubah tuh format pertandingannya itu? Karena kasihan juga pemain, teman-teman. Tak mau kalah dari Shin Tae-yong, Bung Towel pamer skill sepak bola. Usai terus-terusan tanpa henti menghujat dan mengkritik taktik yang digunakan Shin Tae-yong yang dianggapnya masih bobrok, Bung Towel coba kasih paham ke Shin Tae-yong dengan tunjukkan skill olah bolanya. Seolah paling benar dan hebat sendiri, Bung Towel menunjukkan aksi-aksinya tersebut di depan kamera. Menurut kalian sudah selevelkah dengan Shin Tae-yong? Ya mungkin belum selevel ya, tapi ya tergantung kalian mau menilai seperti apa, ya silahkan gitu. Inilah salah satu contoh orang munafik. Orang munafik itu lain di mulut, lain di hati. Orang pelin-pelan nih, nggak punya pendirian. Ya penakut tapi sosokan nyinyirin timnas. Dia adalah Akmal Marhali. Setelah rame nih, dia ini dihujat sama netizen Indonesia saat bilang Shin Tae-yong ini cuma hoki nih ngelatih timnas dan diancam oleh hacker. Akhirnya si Akmal pun bikin klarifikasi. Contoh kayak gini ya klarifikasinya. Ya, banyak yang salah sangka, salah mendefinisikan, salah menafsirkan kata hoki atau keberuntungan yang saya sampaikan saat membahas keberhasilan timnas Indonesia bersama Shin Tae-yong. Semua orang berpikir hoki dengan konotasi negatif, hasil tanpa kerja keras, leyeh-leyeh dapat door prize, atau kejatuhan durian runtuh. Sungguh naif definisi itu. Padahal hoki atau keberuntungan itu adalah anugerah istimewa yang hanya diberikan kepada orang-orang istimewa. Hoki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah nasib atau keberuntungan. Beruntung sendiri dimaknai kemujuran dan keberhasilan. Betul emang yang diucapin si Akmal soal hoki. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoki itu adalah sebuah keberuntungan gitu ya. Tapi kata-kata hoki ini akan berubah makna jika konotasi atau penyebutannya berbeda. Yang dibilang si Akmal di acara TV One adalah Shin Tae-yong dengan segala hokinya. Yang artinya Shin Tae-yong itu cuma hoki loh di timnas. Sementara gaya melatihnya tuh nggak ada apa-apanya. Itu kan seolah-olah itu yang dikatakan si Akmal di acara ini. Ada yang gini kok jadi pengamat sepak bola sih. Oke. Ya semakin klarifikasi justru semakin dirujak kan. Tapi kalau Akmal bilang STY itu hoki, menurut saya tidak juga sih. Ya kalau hoki mungkin satu pertandingan ada yang menyelamatkan dia begitu ya. Mungkin hoki lah. Indonesia harusnya masuk ke 16 besar, poinnya tidak cukup, dia bergantung dengan pertandingan lain yang terus lolos. Itu mungkin hoki teman-teman. Tapi kalau kita lihat sejauh ini, saya pikir ya kata hoki itu ya, agak sedikit ya konotasinya sedikit negatif lah untuk STY. Menurut saya dia dengan timnya selama ini, dengan timnas, dengan PSSI ya cukup beruntung, cukup bagus juga. Mereka penampilannya luar biasa timnas Indonesia. Saya pikir ada kemajuan lah, tidak sekedar hoki. Karena kalau kita sampai semifinal U23 lalu itu dikatakan hoki kan lucu juga, ya kan. Kemudian kalau kita sampai hampir bermain di Olimpiade terus kita tidak bermain di sana, terus kita bilang itu hoki kan ya lucu juga kan. Kemudian kalau kita ada di Piala Asia 2027 tanpa melalui babak kualifikasi seperti negara Asia Tenggara yang lain, karena kita kan satu-satunya nih negara dari Asia Tenggara yang lolos langsung ke putaran final. Apakah itu hoki? Kan tidak juga. Nah mungkin Bung Akmal itu nonton setengah babak saja, kemudian babak berikutnya dia tidak nonton lagi. Jadi dia bilang STY itu hoki ya.
Dia hoki saja, ya tidak, bukan karena taktiknya atau apa segala macam, tapi memang karena hoki. Mungkin dia menonton setengah babak. Jadi kita ya pikirnya positif saja. Jangan sampai kita berpikir negatif, teman-teman. Kepada Pak Erick Thohir, karena Bapak katanya mau evaluasi STY kan, sekalian juga Pak, 2 poin ini tolong dievaluasi juga Pak. Pertama itu, ke setiap kita kalah, STY ini selalu disudutkan gitu Pak. Pelatih Indonesia itu selalu disudutkan, baik Pak Indra Sapri, STY itu selalu disudutkan sih kalau menurut aku ya. Dan kalau menang, kenapa nama Bapak juga selalu yang diangkat gitu? Bukannya pelatih yang hebat, tapi nama Bapak yang selalu diangkat. Itu satu poin yang sebenarnya menurut aku nggak baik juga gitu Pak. Dan yang kedua itu, para konten kreator kita Pak, itu juga perlu Bapak Bapak tegur juga sih itu. Karena banyak konten kreator, apalagi konten kreator besar dalam sepak bola gitu Pak ya, terlalu brutal dalam mengkritik pemain-pemain kita Pak, sehingga pemain-pemain kita itu banyak yang ibaratnya kalau bahasa anak sekarang kena mental gitu. Itu jauh sekarang kalau Marcelino dipuja-puja Pak, sebelumnya tuh habis dirujak sama mereka Pak, netizen itu jadi ke bawah gitu Pak, mana mereka sebenarnya udah jadi banyak penggemarnya gitu, dan apa yang mereka katakan banyak sepak bola kita, supporter sepak bola yang percaya gitu. Tapi nggak baik buat pemain kita, apalagi seperti Marcelino kan masih muda. Itu contoh yang ibaratnya bisa kita kasih contoh seperti Akan Fikri di AFF sekarang itu, waduh, seperti Aran Kakak itu pasti dirujak habis-habisan Pak. Dan menurut aku sangat disayangkan, talenta pemain muda kita akan habis di situ-situ aja, dirujak netizen, padahal mereka masih bisa diangkat lagi, masih bisa dipoles lagi. Terlalu sayang menurut aku Pak, kalau setiap pemain kita yang jelek itu, hampir semua pemain yang jelek, kalau misalnya ini konten kreator kita itu tidak bisa menahan bahasanya gitu, jadi banyak yang ibaratnya kena mental lah gitu. Dan yang poin yang pertama itu benar-benar itu menurut saya sih suatu saat itu bisa merugikan PSSI-nya Pak. Karena kalau setiap kita kalah dan pelatih selalu salah, orang akan mikir-mikir lagi sih untuk melatih Indonesia, dan itu bisa memberatkan Bapak untuk dalam memilih pelatih-pelatih juga sih kalau menurut saya Pak. Ini bagus, STY itu mentalnya bagus, walaupun setiap kalah dia dirujak apa segala macam, tapi dia mentalnya kalau saya bilang ya, kalau kalah disalahkan, kemudian kalau menang ya hura-hura, kan gitu saja sebenarnya supporter kan gitu. Gagal bawa timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF, bukti Sintayong pelatih biasa tanpa pemain diaspora. Kegagalan timnas Indonesia melaju ke semifinal Piala AFF 2024 mendapat perhatian dari pengamat bola nasional yakni Kesit B. Handoyo. Ia menyebut kegagalan tim Garuda di Piala AFF 2024 menjadi bukti Sintayong hanya pelatih biasa. Menurutnya, STY tak bisa apa-apa tanpa pemain diaspora seperti Jai Izzes, Tom Haye, Sandy Walsh, dan Ragnar Uratmangun. Selain itu, Bung Kesit juga berpendapat bahwa Sintayong mengalami kesulitan ketika hanya mengandalkan pemain lokal yang jam terbangnya sedikit. Menurutnya, hal itu sudah terlihat sejak pertandingan pertama timnas Indonesia kesulitan mengembangkan permainan. Lalu bagaimana menurutmu? Ya, kalau mereka bilang seperti itu, ya secara tidak langsung mereka mendowngrade kualitas pemain-pemain lokal kita. Dan memang terbukti teman-teman, kalau tanpa pemain diaspora kita punya timnas bukan apa-apa. Dan kita lihat sendiri memang kualitas antara pemain lokal kita dengan pemain-pemain diaspora levelnya jauh berbeda. Makanya kalau misalkan mereka membanding-bandingkan ya, STY tanpa pemain diaspora dan menggunakan diaspora seperti apa, ya memang betul kalau menggunakan pemain diaspora ya, kita punya kualitas permainan semakin lebih bagus daripada pemain-pemain lokal kita. Dan ini membuktikan sekali lagi kita sangat membutuhkan pemain diaspora atau pemain keturunan. Kira-kira begitu teman-teman. Timnas Malaysia dan Indonesia tak suka Piala AFF. Kedua-dua adik-beradik serumpun sengaja nak menyaksikan finals dari jauh. Bagi yang ketinggalan, Filipina mengalahkan Indonesia 1-0 melalui sepakan penalti. Sejujurnya, abang memberikan kredit kepada skuad Garuda Muda. Meski kurang pengalaman dan menghadapi tim senior Filipina, mereka bertarung dengan baik, bahkan hanya bermain dengan 10 orang di babak kedua. Pertandingan kemarin sengit dan kedua-dua tim memiliki peluang untuk
mencetak gol. Untuk timnas Indonesia ada 2 orang yang menonjol. Cahya Supriyadi berkali-kali menyelamatkan Indonesia. Penampilannya kemarin luar biasa seperti mati pas. Dalam hal serangan, Marcelino adalah pemain utama. Ia terlibat dalam setiap serangan timnas Indonesia dan jika beruntung bisa mencetak 2 atau 3 gol. Usai Muhammad Ferrari mendapat kartu merah, Garuda Muda masih bisa menguasai permainan hingga insiden handball. Setelah itu sulit untuk memecahkan permainan Filipina yang pak debas. Seperti yang diungkapkan Shin Taeyong, kompetisi ini menjadi pengalaman bagus bagi para pemain muda. Namun ada satu hal yang bisa disetujui Malaysia dan Indonesia. Kami tidak menginginkan trofi kecil ini. Ayo berikan ke Thailand. Jika anda setuju, komen apa benda. Ya mungkin nanti Thailand bisa juara. Tapi kemarin Thailand tuh kalah dari Vietnam loh 2-1 di final leg pertama. Dan lucunya AFF ini kenapa sih final itu pakai leg-legan? Pakai leg 1, leg 2. Karena setahu saya final di mana-mana, contohnya Euro, ya CONCACAF, CONMEBOL itu satu kali saja gitu. Mungkin ya entahlah ya, pakai sistem seperti Liga Champion itu. Entahlah, tapi setahu saya Champion pun kalau final itu tidak pakai leg-legan lagi ya. Hanya AFF saja begitu yang pakai leg-legan. Tapi ya sudahlah, kita tidak ada di sana dan semoga yang jadi juaranya itu dia tetap bermain bagus. Dan akhirnya kita harus gagal di tahun ini tidak apa-apa. Karena tujuannya bukan ke situ. Tujuannya ada di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Targetnya dari situ, teman-teman. Oke, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal sepak bola kita. Jadi seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Dan terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.